Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansa dengan NIM 1804084. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana awal mula lahirnya mazhab sejarah. Lahirnya mazhab sejarah itu adalah suatu reaksi yang langsung dan juga tidak langsung. Yang pertama itu merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Tibaut dalam pamfletnya yang memiliki arti keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata bagi negeri Jerman. Nah, lalu yang kedua ada suatu reaksi yang tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran positif tentang hukum. Intinya mengajarkan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Aliran ini adalah yang paling terkenal terutama di negara-negara penganut sistem common law. Tokoh-tokoh penting dalam mazhab sejarah yaitu Friedrich Karl von Savigny, lalu ada Puschta dan juga Henry Sumermain. Nah, von Savigny menyatakan bahwa hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu atau Volksgeist. Jiwa bangsa atau Volksgeist itulah yang menjadi sumber hukum. Nah, adapun ada Guillaume yang amat terkenal, das wir nicht gamma es is un wir mit dem Volk. Adapun Puchta, tokoh kedua yang nyaris sama pandangannya dengan Savigny, ia berpendapat bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Lalu ada tokoh yang ketiga yaitu Maine menyatakan ia melakukan penelitian untuk memperkuat pemikiran von Savigny yang membuktikan adanya pola evolusi pada pembagi masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Nah, lalu ada inti dari pemikiran mazhab sejarah yang dapat diketahui dalam melalui buku Savigny atau von Savigny yang termasuk yaitu von Beruf unser Zeit für Gesetzbuch und Wissenschaft tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum. Pada prinsipnya merupakan mazhab yang ingin melihat keterkaitan antara hukum dan masyarakat dalam arti bahwa aliran ini menolak hukum itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Mazhab sejarah melihat hukum sebagai entitas yang dinamis. Hukum bagi mazhab ini dipandang sebagai sesuatu yang natural, tidak dibuat melainkan hidup dan berkembang bersama masyarakat. Hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis karena akan senantiasa berubah seiring dengan perubahan tata nilai di masyarakat. Hukum bersumber dari jiwa rakyat atau Volksgeist dan karenanya undang-undang tidak begitu penting baginya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Septiardianti dengan NIM 1807619. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran para tokoh aliran mazhab sejarah. Poin pertama dijelaskan, mencermati pemikiran Savigny perihal jiwa bangsa atau juga jiwa rakyat. Istilah tersebut pertama kalinya dikembangkan oleh muridnya Friedrich Karl von Savigny yang bernama Puschta, di mana hukum merupakan pencerminan dari jiwa rakyat. Dan pada poin yang kedua dijelaskan, Volksgeist atau jiwa bangsa. Terminologi inilah yang paling sering ditemui jika kita membuka literatur dan kemudian membaca pada bagian aliran pemikiran hukum dalam lintasan mazhab sejarah. Dan poin yang ketiga, hukum itu tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi memiliki suatu Volksgeist atau jiwa rakyat. Jadi di sini jiwa ini tuh berbeda, baik menurut waktu dan tempatnya. Mencermati pemikiran Savigny tadi, dijelaskan bahwa dalam konteks yang melatar belakangnya, sehingga muncul pemikiran perihal jiwa bangsa atau jiwa rakyat, setidaknya dipengaruhi oleh dua mazhab hukum. Nah, yang pertama, pengaruh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul L'Esprit de Lois, di mana ia pernah mengemukakan adanya hubungan antara jiwa bangsa dengan hukumnya. Dan yang kedua adalah pengaruh paham nasionalisme yang muncul pada awal abad ke-19, yakni yang dipelopori oleh Tibaut dalam pamfletnya, di mana itu merupakan keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata bagi Jerman. Ahli hukum perdata ini menghendaki agar di Jerman diadakan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Prancis, di mana namanya itu Code Napoleon.
Namun perkembangannya yang menyulut, kemudian kodifikasi hukum Jerman adalah setelah Prancis meninggalkan kodifikasi hukum di negara Jerman. Hukum apa yang hendak diperlakukan di negara ini? Maka muncullah aliran atau pemikir Starab Savigny yang mengemukakan bahwa hukum itu tak perlu diadakan kodifikasi, karena apa yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dan ditentukan dari masa ke masa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Farizal dengan NIM 1801236 akan menjelaskan mengenai kelemahan dari teori Savigny dan kelebihan dari mazhab sejarah ini. Nah, kelemahan dari teori Savigny ini yakni tidak mengakui pentingnya kodifikasi hukum. Padahal dalam masyarakat modern, ketentuan hukum yang tertulis diperlukan demi terwujudnya kepastian hukum, terutama untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang absolut. Nah, adapun kelebihan dari pemikiran mazhab sejarah hukum ini adalah sikap yang tegas yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan derivasi dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam kaitan itu dapat diasumsikan bahwa hukum yang demikian akan mempunyai daya berlaku yang sosiologis. Oleh karena itu, hukum pasti sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Tegasnya satu-satunya sumber hukum menurut mazhab ini adalah kesadaran hukum suatu bangsa. Selanjutnya, kebaikan mazhab ini adalah ditempatkannya kedudukan hukum kebiasaan sejajar dengan undang-undang tertulis. Sikap semacam ini dapat mencegah kepicikan orang yang akan melaksanakan dari kewujudan hukum itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Gesara Marika Wahyu dengan NIM 1807635 dari kelas PKN 2018A kelompok 4 Filsafat Hukum. Akan mempresentasikan mengenai konsep aliran mazhab sejarah dalam filsafat hukum. Konsep aliran mazhab sejarah terdiri dari aliran mazhab sejarah menempatkan hukum kebiasaan sebagai hukum formal. Menurut Friedrich Karl von Savigny tahun 1770 sampai dengan tahun 1861, contohnya adalah hukum adat. Kedua, hukum tidak berlaku universal, artinya setiap bangsa memiliki kesadaran hukum, kebiasaan, budaya yang berbeda dengan bangsa lain yang dapat ditemukan dalam jiwa bangsa. Selanjutnya, pemikiran Lawrence Fleischmann tentang keberadaan hukum sebaiknya dipahami dalam konteks sistemik, artinya hukum harus dilihat sebagai suatu sistem terdiri atas beragam unsur antara lain. Pertama, substansi, terdiri dari nilai, norma, ketentuan, atau aturan hukum yang dibuat dan dipergunakan untuk mengatur perilaku manusia. Kedua, struktur. Struktur di sini dapat berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung teraktualisasinya hukum. Ketiga, kultur. Kultur termasuk ke dalam nilai-nilai sikap, pola, perilaku para masyarakat dan faktor non-teknis merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Selanjutnya, hukum tidak berlaku universal. Setiap bangsa memiliki kesadaran hukum, kebiasaan, budaya yang berbeda dengan bangsa lain yang dapat ditemukan dalam jiwa bangsa. Jiwa bangsa ini artinya setiap bangsa memiliki kesadaran hukum, kebiasaan, budaya dan yang berbeda dengan bangsa lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bahasa, tata krama, dan konstitusi. Kemudian, alasan terlahirnya aliran mazhab sejarah adalah: pertama, adanya rasionalisme abad 18. Rasionalisme ini didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip yang semuanya berperan pada filsafat hukum karena mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan, dan kondisi nasional. Kedua, semangat evolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dan misi kosmopolitan, kepercayaan pada rasio, dan kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya. Ketiga, adanya pendapat yang melarang hakim menafsirkan
hukum. Hal ini disebabkan karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Keempat, kodifikasi hukum di Jerman yang diusulkan oleh Thibaut, seorang guru besar Heidelberg University, yang memberikan pendapat bahwa hukum tidak tumbuh dari sejarah. Dari pemikiran-pemikiran paradigma teori hukum yang dikemukakan oleh Savigny maupun Fleischmann, dapatlah dipahami betapa pentingnya budaya hukum dalam hukum adat dan pluralisme hukum. Karena hukum yang ideal harus sesuai dengan budaya hukum di masyarakat atau living law, berupa hukum adat atau hukum kebiasaan dalam pembentukan suatu hukum. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai konsep aliran mazhab sejarah dalam filsafat hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Imtisyal Amatullah dengan NIM 1806086 akan melanjutkan presentasi mengenai pokok aliran mazhab sejarah. Adapun inti dari aliran mazhab sejarah yaitu yang pertama, hukum tidak dibuat melainkan ditemukan. Pembentukan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari, oleh karena itu perundang-undangan menjadi kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan. Yang kedua, hukum bersifat organis. Hal ini karena hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, hukum tidak sengaja disusun oleh pembentuk hukum. Nah, kesadaran hukum itu bukan merupakan pertimbangan rasional, melainkan aktualisasi dari faktor budaya. Yang keempat, hukum akan senantiasa berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan sosial. Hal ini merupakan proses yang alami dan tidak disadari karena menjadi bagian internal dalam lingkup pergaulan masyarakat. Yang kelima, undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat istiadat dan konstitusi yang khas. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan pemikiran mazhab sejarah. Kelebihan pemikiran hukum dari mazhab sejarah dalam sikap tegas yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan derivasi nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam kaitan itu, dapat diasumsikan bahwa hukum yang demikian akan mempunyai daya berlaku sosiologis. Oleh karena itu, hukum pasti sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Tegasnya, satu-satunya sumber hukum menurut mazhab ini adalah kesadaran hukum suatu bangsa. Lalu, kelemahan pemikiran mazhab sejarah yaitu yang pertama, tidak diberikannya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis atau contohnya peraturan perundang-undangan. Jika masyarakat modern yang jumlahnya tidak sedikit menggunakan aturan tidak tertulis dalam mengatur kebutuhan dan kepentingan dalam tata pergaulannya pada masyarakat, maka dapat dibayangkan akan tercipta suatu ketidakpastian hukum. Yang kedua, konsepsinya tentang kesadaran hukum sifatnya sangat abstrak, serta konsepsinya tentang jiwa rakyat tidak memuaskan banyak pihak. Yang ketiga, inkonsistensi sikap mengenai hukum yang terbaik bagi suatu bangsa. Nah, dalam hal ini, Savigny menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah yang bersumber dari jiwa rakyat. Tetapi, dalam sebuah tulisannya yang lain, yang membahas tentang hukum Romawi, dia mengatakan bahwa hukum Romawi merupakan hukum yang terbaik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Ningswasti dengan NIM 1800294. Saya berasal dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan aliran mazhab sejarah dalam pembentukan hukum yang berada di Indonesia. Filsafat hukum di dalamnya terdapat beberapa mazhab atau aliran pemikiran filsafat. Di antaranya yaitu aliran hukum kodrat, positivisme hukum, aliran utilitarisme, mazhab historis, sociological jurisprudence, dan realisme hukum. Masing-masing mazhab memandang hakikat hukum dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian mazhab sejarah memandang hukum sebagai produk masyarakat sehingga menonjolkan aspek keadilan, namun unsur kepastian hukumnya kurang mendapat perhatian.
Di Indonesia, pengaruh ajaran mazhab sejarah sangat dirasakan, yaitu dengan lahirnya cabang ilmu hukum baru yang dikenal sebagai hukum adat, yang dipelopori oleh Van Vollenhoven, Ter Haar, serta tokoh hukum adat lainnya. Demikian juga bagi para ahli sosiologi. Saran Safikni memperteguh keyakinan mereka bahwa antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi yang satu dengan yang lainnya. Namun pada akhirnya, ajaran mazhab sejarah ini mengalami improvisasi di tangan pengikutnya sendiri, yaitu si Henry Maine pada tahun 1822 sampai tahun 1888. Dan kemudian dalam bukunya, Ancient Society menyatakan bahwa hukum berkembang dari bentuk status ke kontrak, sejalan dengan perkembangan masyarakat dari sederhana ke masyarakat kompleks dan modern. Pada masyarakat modern, hubungan antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh pihak yang berkenan. Hukum sendiri pada masyarakat ini berkembang melalui 3 cara, yaitu fiksi, equity, dan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Virginia Laras Putri Mulyono dengan NIM 1806897 akan menjelaskan tentang materi bagian saya. Secara sederhana, konsepsi aliran mazhab itu tiap-tiap hukum ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat. Pembentukan hukum di Indonesia dapat dilihat dari hukum yang pertama kali dibentuk oleh negara Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949, yang ketiga UUD 1950, dan yang keempat Dekret Presiden 1959 yang memberlakukan lagi Undang-Undang Dasar 1945. Pada perkembangan selanjutnya, perkembangan hukum di Indonesia dapat dilihat dari ketetapan atau TAP MPR nomor 4 tahun 1973 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang mengatur tentang pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia. Masuk era reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Pasca amandemen tidak ada lagi GBHN yang mengatur tentang kebijakan politik hukum nasional. Kemudian pada saat ini muncul kembali pandangan perlunya GBHN agar memudahkan arah kebijakan pemerintah secara nasional. Dengan melihat dinamika pembentukan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu, hal tersebut tentunya berkaitan erat dengan aliran mazhab sejarah yang telah ada sejak dahulu sehingga mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian, terima kasih.